Salam saudaraku. Salam sejahtera. Salam bahagia di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh berada di dalam rumah Tuhan lewat ibadah doa penyembahan. Dan sebentar kita akan tersungkur di kaki salib, sujud menyembah Allah yang hidup. Namun terlebih dahulu kita perhatikan firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saya tidak lupa juga menyapa umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, di dalam maupun luar negeri, 5 benua, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita. Segera kita perhatikan Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Kolose 2 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Ya. Dalam Dia kamu telah disunat. Ya. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Ya, tangan manusia, sunat lahiriah, terus. Tetapi dengan sunat Kristus, Ya. yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Puji Tuhan. Dalam Dia kamu telah disunat. Ya. Yang kalimat yang harus kita perhatikan dari ayat ini adalah dalam Dia kamu telah disunat. Saudaraku, sunat terdiri dari A. Sunat lahiriah, B. Sunat Kristus atau sunat rohani. Sunat terdiri dari A. Sunat lahiriah, B. Sunat Kristus atau sunat rohani. Pada minggu yang lalu saya telah menyampaikan tentang sunat lahiriah, sunat yang dikerjakan oleh tangan manusia, bukan dikerjakan oleh kedua tangan Tuhan. Sekarang kita akan memperhatikan tentang sunat Kristus. Sekarang kita akan memperhatikan tentang sunat Kristus. Sunat Kristus berarti penanggalan akan tubuh yang berdosa. Sunat Kristus berarti penanggalan akan tubuh yang berdosa. Sedangkan sunat lahiriah dikerjakan oleh tangan manusia, tetapi hatinya belum tentu tanggal dari dosa. Sunat lahiriah dikerjakan oleh dua tangan manusia, tetapi hatinya belum tentu tanggal dari dosa. Amin, saudara. Puji Tuhan. Roma 2 ayat 28 sampai 29. Roma 2 ayat 28 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Sebab yang Ya. disebut Yahudi Boleh baca 27. Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, Ya. tetapi yang melanggar hukum Taurat. 28 29. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, Bukan lahiriah Yahudi. Terus dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, bukan sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Terus tetapi orang Yahudi sejati, ya, Yahudi sejati. Terus ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, yang tidak nampak keyahudiannya. Terus dan sunat ialah sunat di dalam hati, Terus? secara rohani, Ya. bukan secara hurufiah. bukan hurufiah. Terus Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, Ya. melainkan dari Allah. puji Tuhan. Sunat rohani atau sunat Kristus ialah sunat di dalam hati, bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah atau hurufiah, atau yang disebut dengan hurufiah. Step pertama lahiriah menunjuk kulit katan dalam kurung Yahudi. Ya, Yahudi lahiriah. Lahiriah menunjuk kepada kulit katan dalam kurung Yahudi. Amin. Amin. Step yang kedua hurufiah menunjuk hukum Taurat. Hurufiah menunjuk hukum Taurat. Pendeknya, sunat dan hukum Taurat adalah kelebihan dari bangsa Israel, ya, dibanding dengan bangsa kafir. Itulah kelebihan sunat dan hukum Taurat. Itulah yang menjadi kelebihan dari bangsa kafir, kelebihan bangsa kafir dari bangsa-bangsa lain yang disebut dengan bangsa kafir. Roma 3 ayat 1 sampai 2. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Ya. Jika demikian, Ya. apakah kelebihan orang Yahudi Ya. dan apakah gunanya sunat? Terus
Banyak sekali. Terus Dan di dalam segala hal. Terus Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. ya, kelebihan dari bangsa Israel adalah pertama-tama kepada mereka lah dipercayakan hukum Taurat. Ya, kelebihan dari bangsa Israel adalah pertama-tama kepada mereka lah dipercayakan hukum Taurat. Puji Tuhan. Efesus 2 ayat 11. Efesus 2 ayat 11. Dipersatukan di dalam Kristus. Ya. Karena itu ingatlah Ya. bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, Bangsa kafir, terus yang disebut orang-orang tak bersunat, Ya. oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, terus yaitu sunat lahiriah yang Ya. dikerjakan oleh tangan manusia. puji Tuhan. Bangsa Israel atau orang Yahudi bermega terhadap sunat. Ya, pada ayat ini kita perhatikan bangsa Israel garis miring, orang Yahudi bermega terhadap sunat. Artinya merasa diri lebih layak dari antara bangsa-bangsa lain, yaitu bangsa kafir. Amin, saudara. Amin. Roma 2 ayat 23. Roma 2 ayat 23. Roma 2 ayat 23. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Engkau bermegah atas hukum Taurat. Ya. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Engkau bermega atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Bangsa Israel, di sini kita perhatikan, bangsa Israel bermega atas hukum Taurat, tetapi mereka sendiri melanggar hukum Taurat. Tapi mereka menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi bangsa Israel ini hanya bermega dalam bentuk yang lahiriah. Bermega dalam bentuk lahiriah. Puji Tuhan. Termasuk kelebihan-kelebihan yang mereka miliki, sunat dan hukum Taurat. Tetapi sayangnya mereka yang bermega atas hukum Taurat tetapi menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat. Ayat 25. Sunat memang ada gunanya. Iya. Jika engkau mentaati hukum Taurat. Iya. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, Iya. maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Artinya, jadi suruhku perhatikan, perlu untuk diketahui, sunat lahiriah dan hukum Taurat atau hurufiah itu seiring dan sejalan. Amin, saudaraku. Sunat lahiriah dan hukum Taurat atau hurufiah itu sejalan dan seiring. Tidak ada artinya itu berarti tidak ada artinya sunat, maka tidak ada artinya sunat kalau ia melanggar hukum Taurat. Jadi sunat lahiriah dan hukum Taurat itu seiring dan sejalan. Maka orang yang disunat tetapi melanggar hukum Taurat, sunat itu tidak berlaku. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Ulangan 10 ayat 16. Ulangan 10. Ulangan 10 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Ya, kita memperhatikan soal sunat Kristus dan surat rohani supaya kita tidak bermega dalam hal yang lahiriah. Banyak orang Kristen bermega dalam hal yang lahiriah, dipercaya karunia jabatan tetapi seringkali menghina Tuhan dengan cara melanggar hukum Allah. Kami seribu terlihat lahiriahnya rapi tetapi hatinya tidak tanggal dari dosa, baik itu kejahatan maupun itu kenajisan. Maka itu sebabnya saya tandaskan malam ini
perhatikanlah firman Allah dengan baik, teramat lebih soal sunat rohani atau sunat Kristus ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Banyak kali kita tidak sanggup menguasai hati. Dalam satu pertemuan saya seringkali perhatikan setiap hati, seperti Tuhan memperhatikan setiap hati manusia dalam situasi, kondisi, keadaan apa saja. Masih banyak di antara kita belum menyunatkan hatinya, padahal sudah bermegah dalam pelayanan sesuai karunia jabatan yang dipercayakan. Sangat disayangkan sebetulnya. Ada lagi dengan terang-terangan sengaja menunjukkan kenajisannya. Itu yang saya sangat sayangkan. Sementara betapa hebatnya firman Allah yang kita terima dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah yang Tuhan percayakan ini. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Kita lanjut dalam Ulangan pasal 10 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab itu sunatlah hatimu, Ya. dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Ya. Perhatikan, bangsa Israel telah disunat dan menerima hukum Taurat, tetapi kenyataannya mereka tegar tengkuk. Jadi yang terpenting adalah sunat hati. Oleh sebab itu, di sini kita perhatikan Allah berfirman kepada mereka, sunatlah hatimu. Jangan bermegah atas kelebihan-kelebihan yang dipercayakan oleh Tuhan. Kalau sudah dipercayakan suatu pelayanan sesuai di tengah-tengah ibadah ini, sesuai dengan karunia-karunia dan jabatan-jabatan, puji Tuhan. Tetapi kalau hanya bermegah dalam hal itu, tetapi hati tidak disunat, maka sama seperti bangsa Israel. Mereka menjadi bangsa yang tegar tengkuk. Memiliki kelebihan secara lahiriah, sunat dan hukum Taurat. Tapi kenyataannya masih tegar tengkuk. Sebab itu Tuhan berfirman, Tuhan menuntut mereka supaya mereka mengalami sunat hati. Sementara mereka sebetulnya sudah mengalami sunat secara lahiriah. Kemudian juga mereka sudah menerima hukum Taurat, tapi kenyataannya tegar tengkuk. Sebab Tuhan berkata, sunatlah hatimu, kuasai hatimu, sunat hatimu, supaya terjadi penanggalan dosa dari hati. Dosa tertanggal, lepas tanggal dari hati. Itu yang Tuhan mau. Amin, saudaraku. Sehingga tidak menjadi tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu tidak mau menundukkan diri, terus dengan kesalahannya, terus membiarkan kesalahan itu di dalam dirinya. Itu tegar tengkuk. Saya masih banyak memperhatikan sidang jemaat di Betania seperti ini. Tegar tengkuk, sudah tahu diteruskan kesalahan yang sama. Ini namanya tegar tengkuk, dan mau menundukkan diri kepalanya. Paham, saudaraku? Amin. Ayo, banyak berubah. Ya, amin, saudaraku. Puji Tuhan. Yang terpenting, sunatlah hatimu. Jangan bermegah dalam hal-hal yang lahiriah. Kalau punya kelebihan, dipercaya melayani, dipercaya karunia-karunia, dipercaya jabatan di tengah ibadah yang Tuhan percayakan ini, ya puji Tuhan.
Tetapi yang terutama adalah sunatlah hatimu. Dapat dipahami saudaraku? Sunatlah hatimu. Puji Tuhan. Dan saya juga belajar untuk itu. Kalau tidak, barangkali semua ini terpengaruh apabila saya tidak mengalami sunat hati. Saya yakin mengatakan itu. Kalau saya tidak mengalami sunat hati, semua sidang jemaat akan terpengaruh dengan kesalahan saya. Amin, tidak saya? Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Perhatikanlah itu dengan baik. Sunatlah hatimu. Jangan hanya bermega dalam hal yang lahiriah. Itu yang terpenting. Supaya jangan tegar tengkuk seperti bangsa Israel. Tidak mau menundukkan diri. Terus bertahan dengan kesalahannya. Terus bertahan dengan kenajisannya. Terus bertahan dengan kebodohannya. Apa artinya kita melayani, bermega dengan kelebihan, tapi tegar tengkuk? Tidak ada artinya. Paham saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Nah, Yeremia 4 ayat 4. Sadarilah, perhatikanlah firman yang sungguh-sungguh ya. Amin saudaraku. Sadari, perhatikan, jangan diabaikan. Nah, artinya bermega dalam hal lahiriah, kelebihan-kelebihan secara lahiriah, tapi tegar tengkuk, tidak mau tundukkan diri di hadapan Tuhan, terus dengan kesalahan yang sama. Berkali-kali saya teguri, tapi terus tegar tengkuk. Sangat disayangkan sebetulnya. Firman ini bukan hanya kepada yang orang-orang yang sudah melayani, kepada imam-imam, tapi sidang jemaat juga harus memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Ya, amin saudaraku. Sadarilah bahwa bermega dalam hal yang lahiriah, tetapi tegar tengkuk. Sadarilah itu adalah kemalangan. Sadarilah itu adalah kemalangan. Amin. Puji Tuhan. Yeremia 4 ayat 4 baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Sunatlah dirimu bagi Tuhan, Ya. dan jauhkanlah kulit katan hatimu. Ya. Hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Hai orang Yehuda. Jadi berbicara tentang imamat rajani, penduduk Yerusalem, mereka yang sudah mengerti firman Tuhan. Terus supaya jangan murkaku mengamuk seperti api, ya, terus dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan, ya, oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Iya. Puji Tuhan. Yang terpenting adalah sunat di dalam hati. Yang terpenting adalah sunat di dalam hati, bukan soal kelebihan-kelebihan. Yang terpenting bukan soal yang lahiriah atau kelebihan-kelebihan yang kita miliki, tetapi yang terpenting adalah sunatlah hatimu. Berarti dari hati itu berarti semua dosa sudah tanggal dari dalam hati. Semua dosa sudah tanggal dari dalam hati. Itu yang terpenting, terkhusus bagi orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Yehuda menunjuk kepada imamat rajani, orang-orang yang sudah melayani Tuhan. Kemudian penduduk Yerusalem menunjuk kepada orang-orang yang suka mengerti firman Tuhan. Paham saudara itu? Puji Tuhan. Ini harus diperhatikan dengan baik. Setuju sunat hati? Setuju? Siapa yang setuju? Ayo. Jangan panas hati kalau yang lahiriah tidak teratur, panas hati, tapi hati tidak berlebih sunat. Kacau semua. Orang lain turut tegar tengkuk. Kacau semua. Orang lain turut tegar tengkuk. Puji Tuhan. Kita lebih baik takut kepada Tuhan daripada taat kepada roh-roh asing.
Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Ulangan 30 ayat 6. Kita lebih baik taat kepada Tuhan daripada taat kepada roh-roh asing. Amin. Ulangan 30 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu. Ya. Kalau kita disunat, nanti keturunan juga disunat hatinya. Perhatikan itu. Paham, saudaraku? Keturunan tidak mungkin hatinya disunat. Hati keturunan tidak mungkin disunat kalau tidak dimulai dari hati kita. Itu harus dimengerti. Jadi penyunatan hati itu dimulai dari diri kita masing-masing. Kemudian nanti maka selanjutnya keturunan akan mengalami penyunatan dalam hati. Puji Tuhan. Dapat dipahami, saudaraku? Lalu ulangi lagi bacaan. Dan Tuhan Allahmu akan menyunatkan hatimu dan hati keturunanmu. Penyunatan itu dimulai dari kita, sehingga nanti keturunan juga mengalami penyunatan hati, terus sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa. Dengan sunat hati ini kita dapat mengasihi Tuhan. Dengan mengalami sunat hati kita dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Maka kita akan hidup olehnya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ya, amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita sedikit banyak telah mengerti tentang sunat di dalam hati. Sudah mengerti. Dan itu yang lebih penting daripada bermegah dalam hal-hal yang lahiriah. Dipercaya karunia-karunia, dipercaya jabatan, puji Tuhan. Diangkat menjadi imamat rajani, puji Tuhan. Itu memang suatu kelebihan. Kita mengerti tentang hukum-hukum Allah dan jalan-jalannya Tuhan, puji Tuhan. Dan berada dalam kegiatan roh, puji Tuhan. Tetapi tidak cukup hanya bermegah di situ. Yang lebih utama dan yang terpenting dari semua itu adalah sunat dalam hati. Dan penyunatan itu dimulai dari dalam diri kita masing-masing. Maka keturunan juga akan mengalami sunat dalam hati mereka. Dengan adanya sunat hati ini, kita dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Maka olehnya kita hidup. Atau kita hidup olehnya, yaitu dengan sunat hati. Oleh sunat hati kita hidup. Paham? Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, sekarang kita akan melihat. Tadi saya sudah katakan, kita sudah sampai penjelasan sampai sejauh ini kita sudah memperoleh suatu pengertian, pencerahan, pengertian. Tetapi marilah kita perhatikan selanjutnya proses sunat Kristus. Proses terjadinya sunat Kristus, garis miring sunat rohani. Proses terjadinya sunat Kristus, garis miring sunat rohani. Kita kembali membaca Kolose pasal yang kedua ayat 12. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Saya berharap setelah dengar firman tentang sunat ini, saya berdoa, maka dalam setiap situasi Tuhan sudah melihat kondisi kita dalam keadaan sunat hati, ya. Amin, saudaraku. Saya saja bisa mengerti, mengenali orang yang sunat hati, apalagi Tuhan Yesus Kristus.
Saya berharap sesudah ibadah ini, dalam segala situasi kondisi, kita sudah mengalami sunat hati. Kalau saja saya bisa mengerti orang yang sunat hati, lebih-lebih lagi Tuhan Yesus, ya. Amin, saudaraku. Dari sorot matamu saja saya tahu. Cara duduk seseorang aja saya tahu. Betapa hebatnya salib ditegakkan di penggembalaan ini. Harusnya kita pantas untuk bersyukur dengan syukur yang amat dalam, mengingat kedatangan Tuhan. Sudah tidak lama lagi, sementara dunia sibuk dengan dunianya. Seperti zamanmu, mereka sibuk dengan dosa makan minum, kawin dan mengawinkan, sampai hari mereka dilanda oleh air bah. Puji Tuhan, ditegasi ya, ditegasi. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Paham saudaraku? Amin. Puji Tuhan. Tanpa salib tidak ada orang yang sampai ke dalam kerajaan surga. Salib pengantara. Maka bersyukur kalau salib ditegakkan di dalam kandang penggembalaan ini. Jangan cari lagi yang lain-lain. Jangan berbeda dalam kelebihan, apalagi kelebihan dalam bentuk lahiriah saja. Belajar saja untuk selalu senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Kolose 2, ini proses terjadinya sunat Kristus atau sunat rohani. Kolose 2 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Ya. Karena dengan Dia kamu, boleh baca 11 supaya nanti tersambung dengan ayat 12. Dalam Dia kamu telah disunat. Ya. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, Ya. tetapi dengan sunat Kristus. Dengan sunat Kristus terus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Penanggalan akan tubuh yang berdosa itu sunat Kristus, sunat hati. Terus karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Terus dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Puji Tuhan. Dengan Dia kita dikuburkan dalam baptisan. Dengan Dia kita dikuburkan dalam baptisan, yaitu oleh kematiannya, dan kita juga turut dibangkitkan bersama dengan Dia. Dengan Dia kita dikuburkan dalam baptisan. Dalam baptisan, yaitu oleh kematiannya. Jadi kematian Yesus itu baptisan Kristus. Amin saudaraku. Dengan Dia kita dikuburkan dalam baptisan, yaitu oleh kematiannya. Dan di dalam Dia juga kita turut dibangkitkan bersama dengan Dia. Puji Tuhan. Itu proses supaya nanti terjadinya sunat di dalam hati. Amin saudaraku. Proses supaya terjadinya sunat di dalam hati. Efesus 5 ayat 20, 1 Petrus 3 ayat 21. 1 Petrus 3 ayat 21. Baca. Demikian firman Tuhan. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh Baca 20. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Oh, baca 19 boleh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Terikat dengan dosa, kejahatan, kenajisan, itu penjara. Terus? Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ya. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, Terus? di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Oleh air bah, diselamatkan oleh air bah itu. Terus? Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya. Ya, kita diselamatkan oleh kiasannya. Terus? Yaitu baptisan. Baptisan air tadi. Terus? Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani. Bukan membersihkan kenajisan jasmani. Bukan membersihkan kenajisan yang lahiriahnya. Bukan yang lahiriahnya terlihat baik. Terus? Melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik.
melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Terus oleh kebangkitan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Jadi baptisan air adalah kiasan keselamatan yang kita terima oleh baptisan air, yaitu satu di dalam kematiannya dan kita juga satu di dalam kebangkitannya, sehingga kita memohonkan, sehingga kita sebut lagi ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani. Diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Terus, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan atau permandian air. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan, bukan hanya membersihkan hal-hal yang lahiriah, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik, untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi baptisan itu bukan untuk membersihkan kenajisan kita dalam bentuk lahiriah atau jasmani, tetapi untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah, untuk mempersembahkan hati nurani yang baik kepada Allah, untuk menyucikan hati nurani kita ini, untuk selanjutnya dimohonkan, dipersembahkan kepada Allah. Bukan mempersembahkan tubuh jasmani, tetapi hati nurani yang baik dimohonkan, dipersembahkan kepada Allah. Amin, saudaraku. Oleh kebangkitan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Efesus pasal yang ke-5 ayat 26. Efesus pasal 5 ayat 26. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Disucikan oleh air dan firman Allah. Kita semua disucikan oleh air dan firman Allah. Puji Tuhan. Untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah, untuk mempersembahkan hati nurani kita masing-masing kepada Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Amin. Jadi sebab itu kita jangan hanya bermegah dalam hal yang lahiriah, termasuk segala sesuatu kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Tidak cukup bermegah dalam hal yang lahiriah, tetapi lebih daripada itu, biarlah kiranya kita semua mengalami sunat di dalam hati lewat baptisan air, sehingga kita boleh mengalami penyucian oleh air dan firman. Hati nurani kita disucikan oleh air dan firman, untuk selanjutnya dimohonkan, dipersembahkan kepada Allah. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya baptisan itu tidak hanya berhenti di kolam baptisan, tapi dia akan lanjut sampai kepada penyucian oleh air dan firman, untuk menyucikan segala kenajisan kita, sehingga kita boleh memohonkan hati nurani yang baik kepada Tuhan. Ya, amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Saya kira kita harus tunduk kepada firman Allah. Jangan taat kepada yang tidak baik. Tidak ada artinya selain hanya mengambil damai sejahtera, merusak sukacita. Engkau hormat kepada Bapak Raden?
Buktikan sunat hatimu. Onesimus, buktikan. Yesaya, buktikan. Semuanya. Gideon kecil ya. Kita memperoleh firman tentang sunat dalam hati itu kemurahan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Titus 3 ayat 4-5. Titus 3 ayat 4-5. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya, boleh baca ayat 3 mulai. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan. Dahulu kita juga hidup dalam kejahilan. Terus? Tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan. Iya, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan yang jahat, yang najis dulu sebelum mengalami bakti, sebelum mengalami sunat hati. Terus hidup dalam kejahatan dan kedengkian. Iya, hidup dalam kejahatan, hidup dalam kedengkian, terus keji, kemudian keji, saling membenci. Itu sebabnya tadi saya bertanya, engkau mengasihi saya? Titus? Pada Titus? Semuanya mengasihi? Amin. Puji Tuhan. Dulu lihat keadaan seseorang sebelum, boleh ditulis Titus 3 ayat 3. Lihat keadaan seseorang sebelum mengalami sunat hati, atau berada dalam kejahilan, yaitu titik 2, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, kemudian keji dan saling membenci. Itu sebelum mengalami sunat hati. Amin, saudaraku. Ayo, perhatikanlah firman ini sungguh-sungguh. Perhatikan, kalau bisa distabilokan. Ini keadaan seseorang sebelum mengalami sunat hati, menjadi hamba terhadap keinginan dan nafsu, kejahatan, kenajisan dan lain sebagainya, menjadi hamba terhadap dosa. Ini sebelum mengalami sunat hati. Barulah perhatikan ayat 4 sampai dengan ayat 5. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, kalau malam ini kita menerima pemberitaan firman Tuhan tentang sunat dalam hati, atau sunat Kristus, atau sunat rohani, itu adalah kemurahan hati Tuhan. Ayat 4, ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Iya. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Perhatikan, kita diselamatkan bukan karena sunat lahiriah dan bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi oleh karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali. Kita boleh mengalami baptisan Kristus, mati dan bangkit bersama dengan Dia. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Jadi kita diselamatkan sekali lagi bukan karena sunat lahiriah dan juga bukan karena melakukan hukum Taurat. Bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali. Oleh permandian kelahiran kembali. Puji Tuhan. Oleh penyucian air firman ini, kita dilahirkan kembali. Paham, saudara? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Lah, Yehezkiel 36. Lihat keadaan setelah dilahirkan kembali. Keadaan setelah dilahirkan kembali. Injil atau Yehezkiel
36. Keadaan setelah dilahirkan kembali. Perhatikannya. Semoga keadaan ini nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, amin. Yesaya 36 ayat 25 terlebih dahulu. 25 dulu ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Pembaharuan Israel. Nah, kelahiran kembali atau pembaharuan, dilahirkan kembali oleh permandian air. Ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Air jernih. Terus yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Puji Tuhan. Disucikan atau ditahirkan dari kenajisan dan dari segala berhala oleh air yang jernih. Oleh air yang jernih. Air jernih. Sebab itu kita senantiasa berdoa memohon kemurahan Tuhan supaya senantiasa dalam setiap ibadah, pertemuan ibadah, dalam setiap dalam himpunan ini di tengah ibadah, Tuhan senantiasa mencurahkan kepada kita air jernih supaya kita sekaliannya ditahirkan dari kenajisan, ditahirkan dari segala jenis berhala. Berhala adalah segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan. Antara lain, strip pertama, segala perkara lahiriah. Apabila itu menjadi nomor satu, lalu oleh karena itu Tuhan nomor dua, itu berhala. Kemudian yang kedua, kekerasan hati, itu berhala juga. Tetapi oleh karena air jernih itu kita dibersihkan, ditahirkan dari segala kenajisan, disucikan, ditahirkan dari segala jenis berhala. Sebab itu kita mohonkan supaya dalam setiap pertemuan ibadah kita, dalam himpunan ibadah ini, Tuhan kiranya senantiasa mencurahkan air yang jernih, air jernih dengan limpah. Amin, saudaraku. Mohonkan terus. Jangan sibuk dengan berbeda dalam hal yang lahiriah lagi. Puji Tuhan. Setuju? Amin. Puji Tuhan. Ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Hati yang baru, terus dan roh yang baru. Terus di dalam batinmu. Iya, di dalam batin. Terus dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Iya, hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Sampai akhirnya Tuhan memberikan hati yang akhirnya Tuhan memberi hati yang taat. Sampai akhirnya Tuhan memberikan kepada kita hati yang taat, yaitu hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tuhan berikan hati yang taat. Berarti Tuhan sudah menjauhkan hati yang keras. Tuhan berikan hati yang taat, hati yang baru, dan roh yang baru ke dalam batin kita. Berarti dijauhkan, berarti telah disucikan, dijauhkan dari hati yang keras. Seperti bangsa Israel, tekar tengkuk, padahal sudah disunat dan sudah menerima hukum Taurat. Tidak taat kepada firman, tidak tunduk kepada firman, melainkan menjadi hamba dalam berbagai-bagai nafsu, kejahatan dan kenajisan dalam hati dan pikirannya. Tapi setelah disucikan oleh air murni, diberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batin, yaitu hati yang taat kepada firman Allah. Maka tidak terlihat lagi hati yang keras. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Ayat 27.
Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Perhatikan itu, roh Tuhan diam di dalam batin kita. Jadi tidak serta-merta roh itu turun dalam batin kita. Biar kita berkata, saya masuk surga, saya dikuasai roh Tuhan, tapi hati belum disunat. Tidak mungkin. Banyak orang Kristen merasa dia dipenuhkan Roh Kudus. Dengan seenaknya dia mengeluarkan bahasa-bahasa roh, tapi belum mengalami penyunatan dalam hati. Itu tidak mungkin. Tetapi di sini kita melihat roh Tuhan diberikan di dalam batin manusia, terus dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, kemudian menjadi kehidupan yang taat, terus dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Taat dengar-dengaran. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Sampai pada akhirnya Tuhan memberikan rohnya ke dalam batin kita. Kemudian ke dalam batin kita, kemudian kita menjadi taat kepada firman Tuhan sampai kepada dengar-dengaran. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Ulangan ayat terakhir. Ulangan 10 ayat 12 sampai 9. Ulangan 10 ayat 12 sampai 14. Ulangan 10 ayat 12 sampai dengan 14, baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Taat bersyukur ya. Amin, saudaraku. Terus baca. Maka sekarang hai orang Israel, Ya. apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Ya. Selain dari takut akan Tuhan Allahmu. Apa yang diminta? Kelebihanmu secara lahiriah, hukum Taurat dan Sunnah? Bukan. Terus? Selain dari takut akan Tuhan Allahmu. Iya, taat, takut. Terus? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Ya, takut Tuhan, taat kepada Tuhan. Selain itu, terus? Mengasihi Dia. Kemudian mengasihi Dia. Itu yang Tuhan rindukan dari kehidupan kita masing-masing. Tidak lebih, tidak kurang. Bukan soal kelebihan yang kita miliki. Bukan soal karena peraturan secara lahiriah kita disiplin. Tidak. Ya bagus. Tetapi lebih daripada itu, kita boleh mengalami sunat di dalam hati, supaya dengan olehnya kita menjadi kehidupan yang takut akan Tuhan. 1, 2, taat kepada firman-Nya. 3, mengasihi Dia. Saudaraku, terus baca lagi. Beribadah kepada Tuhan Allahmu. Ya. Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Terus berpegang pada perintah Ya. dan ketetapan Tuhan Ya. yang kusampaikan kepadamu pada Ya. hari ini. Terus supaya baik keadaanmu. Terus Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang punya langit. Ingat itu, Tuhan yang punya langit loh. Terus Bahkan langit yang mengatasi segala langit Iya. dan bumi dengan segala isinya. Tuhan yang punya segala langit. Jangan kita memandang ringan. Jangan kita anggap enteng firman Tuhan. Jangan kita anggap najis darah perjanjiannya. Jangan kita anggap enteng firman Tuhan yang begitu indah. Kita lewatkan, lalukan begitu saja. Kita abaikan begitu saja. Yang Tuhan tunggu-tunggu, yang Tuhan rindukan dari kehidupan umat manusia, sidang jemaat umat Tuhan adalah 1, taat kepada Dia. 2, takut akan Tuhan. 2, taat kepada Dia. 3, mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, dan akal budi. Dengan jalan beribadah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dengan jalan beribadah kepada Tuhan, beribadah, berbakti kepada Tuhan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Ayat 15. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat sehingga Ia mengasihi mereka. Terus Dan keturunan mereka lah, yakni kamu,
yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Iya, puji Tuhan. Jadi kita belajar untuk menghargai masa kesabarannya. Kita belajar untuk menghargai masa kesabarannya, panjang sabarnya, kasih sayang dan kasih setianya. Kalau ditinjau dari kesalahan-kesalahan, kejahatan-kejahatan, kenajisan dan kefasikan-kefasikan yang telah terjadi, sebetulnya kita harus binasa. Tetapi oleh karena panjang sabar dan kasih sayang, kasih setianya atas pilihannya, kita ada sebagaimana ada malam ini. Bukan karena kecakapan kita, bukan karena kita punya kelebihan ini dan itu, bukan karena kita sudah banyak berbuat sesuatu di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, bukan. Tetapi karena panjang sabar dan karena kasih sayang dan kasih setia, kemurahannya yang luar biasa, rahmat dan anugerah yang luar biasa kita boleh rasakan sampai hari ini. Sebab itu jangan anggap enteng dengan didikan Tuhan, jangan menganggap najis darah perjanjian Tuhan. Amin. Amin. Perhatikanlah itu sungguh-sungguh. Saya berharap setelah dengar firman ini, dalam segala situasi, kondisi, keadaan, kita sudah betul-betul mengalami sunat hatiah. Kalau saja saya tahu, kalau saja saya sebagai manusia tahu, apalagi Tuhan. Tuhan loh yang punya langit, Dia tahu segala sesuatu. Jadi jangan kita seperti berbeda dalam hal lahiriah, tapi hatinya tidak disunat. Dan artinya hidup seperti itu hidup munafik. Kalau menurut akal pikiran seperti dipenukar Roh Kudus, belum tentu. Ukurannya hati. Sudah disunat atau belum? Kalau sudah disunat, berarti sudah ditahirkan dari segala kejahatan kenajisan. Maka Tuhan menaruh atau memberikan rohnya dalam batin kita. Tanda bahwa kita sudah memiliki hati yang baru, hati yang taat, hati yang keras sudah dijauhkan. Amin. Ayo, biarlah kiranya kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua mengalami sunat di dalam hati. Bukan saja sunat lahiriah, terlihat rapi di luar, tapi hati tidak mengalami sunat. Yang Tuhan tunggu dari kehidupan kita, takut berarti ada syukur, taat berarti patuh pada jalan yang benar, mengasihi Dia dengan jalan, mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dengan jalan beribadah dan melayani di tengah-tengah ibadah-ibadah tersebut. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Langsung tundukkan kepala. Ayo, yang masih hamba terhadap kenajisan, minta ampun malam ini. Masih hamba kepada kejahatan, tidak taat kepada firman, sudah tahu yang baik dilawan, tidak takut, tidak ada ucapan syukur, tidak taat kepada firman, tidak mengasihi, tidak mau beribadah. Ingat, Tuhan yang punya langit jangan anggap enteng. Segalanya Dia yang punya. Jangan lagi bermain-main. Jangan seperti terlihat sunat lahiriah, tapi sunat hatimu tidak. Mengacaukan penggembalaan ini. Sembahlah Tuhan sungguh-sungguh. Mari kita angkat pujian.